Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang kali ini telah memasuki episode ke-101 dengan judul Utang Pati Nyawa Pati. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bertepatan dengan tanggal 1 Syawal setelah melakukan sholat Idul Fitri di Padukan Nudung, penguasa tunggal Keraton Jipang Panulan Haryo Penangsang telah melangsungkan pernikahannya dengan gadis pilihannya yang bernama Sri Retno Puspitosa. Ada rasa kegundahan dari Sunan Kudus dan Haryo Penangsang karena tak satu pun Sentana dan Nayaka Praja Keraton Demak Bintoro yang hadir untuk menyaksikan pernikahan Adipati Haryo Penangsang tersebut, sehingga Patih Mataun pun berpikir apakah undangan yang dikirim ke Keraton Demak Bintoro tidak sampai tujuan. Utang Pati Nyawa Pati. Patih Mataun menandaskan ucapannya kembali, dan dua orang laki-laki yang bersila di depannya menyimak memahami. Dalam sejarah Singasari, Ken Arok yang utang pati kepada Tunggul Ametung disalpati oleh Anusapati, dan dalam sejarah Majapahit, Lembu Sora yang berutang kematian kepada Kebu Anabrang dibayar kematiannya oleh Kerta Rajasa. Sopo nandur bakal ngunduh, nandur pari ngunduh pari, nandur pati ngunduh pati. Demikian apa yang disampaikan oleh Patih Jipang Panulan Haryo Mataun. Sejenak ruang peringgitan dalam kepatian Panulang kembali lenggang. Ronggo Maruto dan Rungkut menyimak penuturan Patih Jipang itu dengan tegang. Saatnya makin dekat untuk segera bertindak. Setelah kesabaran Gusti Haryo Penangsang terus-menerus dilecehkan, tahta Demak yang sebenarnya adalah hak miliknya sudah direlakan untuk diduduki Prawoto. Namun kebaikan itu bukan membuat Gusti Penangsang terhormat, apalagi mendapatkan penghargaan, malah justru makin menjadikannya terpojokkan. Kelaran masih mengambang di beranda dalam kepatian. Ronggo Maruto yang duduk tepat di depan ayahnya masih terdiam mendengarkan
Sesekali tatapannya melayang pada bentangan clear yang terpasang di soko emper pendopo. Tempat dulu pada masa kecilnya pagelaran wayang sering ditampilkan ayahnya ketika hendak bertutur tentang kisah para kesatria. Untuk mengajarkan sifat kepemimpinan yang diambil dari tokoh-tokoh pewayangan, sang ayah terlebih dahulu memainkan sabetan pagliranya. Demikian pula dengan ajaran kebijakan-kebijakan lainnya yang seringkali diambil dari beberapa lakon pedalang, kisah-kisah yang dipetik dari cerita Ramayana dan Mahabharata, hingga Baratayuda yang kemudian diterangkan makna dan penjabarannya. Dengan cara demikianlah seluruh pelajaran yang diajarkan Patih Mataun lebih mudah masuk dalam penalarannya sebagai anak-anak yang masih berusia belasan, mampu meresap dalam pemahamannya hingga membekas menjadi pengetahuan yang bisa diamalkan dalam laku kehidupan. Dan tentang sikap Haryo Penangsang yang merelakan tahta Demak kepada Sultan Mukmin, mengingatkannya pada kerelaan Sri Rama yang mempersilahkan adiknya Barata untuk menduduki tahta kerajaan Kosala yang sesungguhnya adalah haknya. Mengalah bukan membuatnya menang, melainkan justru makin kalah dan disalahkan. Gusti Haryo Penangsang yang diam tanpa perlawanan selalu disalahkan dengan tuduhan-tuduhan yang tak beralaskan. Dakwaan-dakwaan yang tak ada kebenarnya, tetapi terus membuatnya menjadi pihak yang tak bisa bergerak. Ini benar-benar sudah sangat kelewatan. Patih Mataun mengucapkan kekesalannya dengan bibir bergetar. Sementara Ronggo Maruto pun melihat nyata kegusaran yang tengah tergambar. Wajah ayahnya yang penuh kerutan dan kumis serta janggut yang putih tampak merah menghitam menahan geram. Kabar yang beberapa hari lalu didapatkan darinya telah membuat kegeraman ayahnya mendidih, mendadak menjadi getar kemarahan. Ada prajurit utusan Demak baru saja datang ke Jepang, Romo. Lapor Ronggo Maruto saat itu. Namun Gusti Penangsang baru saja berangkat ke Kudus untuk kemudian ke Ngudung. Jadi surat itu hamba yang terima, Kanjeng Romo. Dan Patih Mataun menyimak laporan anaknya dengan membaca gerak bibirnya. Mana surat itu sekarang, Maruto? Ronggo Maruto yang siang itu datang terkopoh-kopoh dari dalam kepatian, segera mengambil surat yang dimaksudkan, sebuah surat yang masih terbungkus kain beledu putih yang selama perjalanan disimpan rapat di balik bajunya dengan diselipkan pada sabuk kain. Menika, Kanjeng Romo, ucapnya sambil menyerahkan bungkusan kain berwarna putih. Dengan menghela napas, Patih Mataun pun menerimanya dari kain bungkus yang berwarna putih. Ia telah bisa membaca maksud suratnya yang bukan sekedar undangan biasa. Sebab surat undangan untuk upacara kesultanan, kain pembungkusnya selalu dari beledu hitam. Sedangkan surat perintah untuk Adipati Bawan, bungkusnya adalah kain beledu hijau. Sementara surat peringatan selalu terbungkus beledu merah. Bagaimana, Romo? Kira-kira apakah gerangan isi surat itu?
apakah lagi-lagi berisi pemanggilan Gusti Penangsang untuk menghadap ke pengadilan? Tanya Ronggo Maruta kepada sang ayah Patih Mataun. Sementara Patih Mataun tanpa menjawab pertanyaan anaknya, Patih Mataun segera membuka bungkusan yang baru diterimanya. Kemudian dikeluarkanlah sebuah bumbung kecil dari seruas batang pring. Ia pun lalu membuka punggungnya itu dengan cara melepaskan benang emas yang melingkar ujung penutupnya. Lalu telunjuk tangan kanannya dimasukkan dalam lubang bumbung sambil diputar ke kanan. Dengan segera surat sutra putih yang tergulung di dalamnya pun terputar keluar. Dan ia mulai membaca dengan cermat surat yang seharusnya dibaca oleh Adipati Jepang Haryo Penangsang. Apa isinya Kanjeng Romo? Tanya Ronggo Maruta terus diliputi penasaran. Namun Patih Mataun seolah tak mendengarkan, hingga ia pun tidak memberikan jawaban. Hanya rona pada wajah mendadak memerah dan perut keningnya makin bertambah. Alisnya yang lebat memutih saling bertemu ujungnya. Tatapan matanya mendadak nyalang dan dadanya naik turun seolah mendadak sesak tertahan. Karebet benar-benar setan alas pengging. Desisnya kemudian Ki Patih Mataun. Kenapa Romo? Tanya Haryo Maruta. Patih Jipang itu pun lalu menatap tajam wajah anaknya. Surat semacam ini mestinya tak berhak menyampaikan hanya Romo Kudus sendiri, karena beliaulah pemimpin Dewan Wali, bukan setan alas macam Karebet yang telah lancang bertindak semacam ini. Kebrutalan macam apalagi keputusan setan alas ini. Demikian Patih Mataun sambil menahan amarahnya membaca surat yang diterima dari sang putra Haryo Maruta. Memangnya ada apa Romo? Ronggo Maruta yang masih penasaran dengan isi surat yang baru dibaca ayahnya kembali bertanya. Apakah Gusti Penangsang kembali dipaksa untuk datang ke Demak? Apakah benar akan digelar pengadilan bagi Gusti Penangsang? Demikian pertanyaan Ronggo Maruta kepada sang ayah Patih Mataun. Punya hak apa Karebet Pengging itu memutuskan soal pengadilan yang seharusnya digelar oleh Dewan Wali? Dia tak punya hak untuk memutuskan apapun. Karebet itu hanya wakil dari sultan yang tak bisa memimpin pemerintahan, bukan sultan yang punya kekuasaan. Dia hanya ketiba, hanya jongos, hanya pembantu yang tugasnya itu membantu sultan, bukan menjadi sultan Demak, apalagi memutuskan mewakili sultan yang bahkan melangkai kemenangannya. Para Kanjeng Sunan diletakkan di mana? Otak udang si Karebet Pengging itu? Atau jangan-jangan memang tak punya otak? Demikian gumam Patih Mataun sambil menahan amarahnya. Ada gelagak kegeraman yang telah memuncak menjadi kemarahan pada ucapan Patih Mataun. Sementara Ronggo Maruta yang masih penasaran dengan isi surat itu tak mampu mencerna seluruh ucapan ayahnya. Namun untuk menanyakan ulang, ia pun seolah segan. Hanya yang ia bisa jelas menangkap bahwa si surat telah benar-benar memantik kemarahan ayahnya.
Dan itu makin nyata ketika tiba-tiba Patih Mataun berteriak, "Karepet, itu anak kemarin sore yang aku sendiri melihat pemotongan tali pusarnya. Kalau dia berani-berani membuat Gusti Penangsang susah, saya Ronggo Mataun yang akan menjawabnya. Ronggo Mataun yang akan menghadangnya, yang akan menendang langkahnya. Ronggo Mataun yang tua ini yang akan menyumpal mulut busiknya agar tak mudah memfitnah Gusti Penangsang dengan kekejian lidah ular beludaknya. Karepet harus segera mendapatkan pelajaran dari tanganku sendiri." Demikian puncak kemarahan Patih Mataun kepada Mas Karepet atau Adipati Pajang yang saat ini merangkap menjadi wakil Sultan di Keraton Demak Binto. Ronggo Maruto hanya mendengarkan umpatan kemarahan yang terus berhamburan, meski sesungguhnya ia makin tak memahami arah pembicaraan ayahnya. Namun pepatih Ngalebet Jipang itu diam saja tanpa menyelakan lagi pertanyaan. Bayangan justru tertuju pada sosok Haryo Penangsang, orang yang seharusnya membaca surat yang telah diterimanya. Adipati Jipang yang saat itu tengah berada di Kudus untuk mempersiapkan acara pernikahannya yang akan diselenggarakan bertepatan dengan hari Lebaran. Waktu yang tinggal sepekan lagi akan meninggalkan bulan Ramadan membuatnya harus menyelesaikan seluruh persiapan pernikahan yang rencananya akan diselenggarakan di Pedukan Udung, kampung halaman Sri Retno Puspitosari. Perayaan sederhana yang sangat jauh dari kesan kemewahan pesta seorang Adipati Jipang yang sangat terpandang. "Maruto," tiba-tiba ucapan Patih Mataun membuyarkan lamunannya. "Injih Kanjeng Rama," jawabnya kemudian sambil menyembah. "Undang rangkut besok malam, kita selesaikan rencana kita dengan segera," kata Patih Mataun. "Sendika Kanjeng Rama," jawab Haryo Maruto, dan Ronggo Maruto pun melaksanakan perintah ayahnya. Maka keesokan malamnya Patih dalam Kadipaten Jipang itu pun datang ke dalam kepatihan bersama Rungkut, prajurit kepercayaan ayahnya sejak puluhan tahun silam, ketika Kadipaten Jipang masih dalam pemerintahan Pangeran Sekar. Maka malam itu perbincangan rahasia pun dilakukan di Pringgitan dalam kepatihan. Ketiganya mulai membicarakan rencana yang memang sengaja dirahasiakan oleh Patih Mataun. Hanya mereka yang bertiga yang mengetahuinya. Bahkan untuk menjaga kerahasiaannya, Ronggo Buwono, anak yang menjadi patih luar Kadipaten Jipang pun tak diberitahu. Karena khawatir rencana tersebut akan bocor kepada Penangsang yang memang sejak awal sudah tidak menyetujui. "Nandur pari, munduh pari, nandur pati, munduh pati," demikian ungkap Patih Mataun. Nah saudara, sampai jumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rahayu, salam baik, sampai jumpa.